4, 3, 2, 1. Natal menjadi berita sukacita bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana dengan keluarga kita dalam memaknai Natal dengan benar? Mau tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga dan Natal. Bulan Desember menjadi bulan yang sangat istimewa, khususnya bagi keluarga-keluarga Kristen, di mana hampir semua rumah-rumah mereka akan memasang pohon Natal dan juga ornamen-ornamen Natal, di mana keluarga-keluarga Kristen akan menyambut Natal dengan penuh sukacita. Bahkan di sebagian daerah Kristen, Natal menjadi sesuatu yang berbeda, di mana setiap angkutan-angkutan umum mereka akan memutar atau memperdengarkan lagu-lagu Natal dengan volume yang begitu luar biasa. Demikian juga di sudut-sudut kota, mereka akan memutar dan juga memperdengarkan lagu-lagu Natal. Artinya bahwa di seluruh bagian-bagian, di seluruh pelosok-pelosok daerah, di daerah Kristen, akan selalu terdengar lagu-lagu Natal sepanjang bulan Oktober. Bahkan ada dari akhir November mereka sudah memutarnya. Ini merupakan satu tradisi yang dilakukan terus-menerus sampai hari ini. Sahabat keluarga Damar, apakah sesungguhnya makna Natal itu? Oleh karena itu, sebelum lanjut, saya mau membacakan untuk kita sekalian satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat keluarga Damar, sadar atau tidak, kita bisa melihat bahwa makna Natal itu telah mengalami pergeseran dari maksud dan tujuan Allah. Ada begitu banyak orang lebih menekankan kepada hal-hal yang lahiriah. Bagaimana mereka mempersiapkan Natal itu dengan berfokus kepada diri sendiri atau kepada keluarga itu sendiri. Mereka mempercantik rumah mereka, mereka mempersiapkan makanan dan sebagainya untuk merayakan Natal. Dan ini merupakan tradisi. Tetapi apakah itu merupakan Natal yang diinginkan oleh Tuhan sendiri? Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, melalui video ini kami mau menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana seharusnya keluarga-keluarga Kristen di dalam memaknai Natal itu sendiri. Paling tidak ada 4 hal yang ingin kami bagikan tentang keluarga dan Natal itu sendiri. Yang pertama, Natal harus menjadi momentum bagi keluarga-keluarga Kristen untuk bersama-sama di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga Kristen itu sendiri. Dalam momentum Natal itu mereka mampu memaknai akan kasih Allah bagi kehidupan mereka secara khusus maupun bagi manusia.
Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 tadi sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal atau yang satu-satunya. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Natal berbicara tentang kasih Allah yang sungguh-sungguh diwujud nyatakan oleh Allah sendiri. Karena apa? Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Dan Allah menyadari bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia menjadi begitu jauh. Dan yang memisahkan antara Allah dan manusia adalah dosa itu sendiri. Dan Allah menyadari bahwa tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang mampu untuk menjembatani hubungan itu atau memperbaiki hubungan itu. Karena semua manusia berdosa. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang di tengah-tengah dunia ini yang kita rayakan sebagai Natal itu sendiri. Sehingga yang pertama yang perlu kita pahami bersama-sama, Natal harusnya membuat keluarga itu sendiri mampu memaknai tentang kasih Allah itu. Sehingga dengan kita memaknai bahwa Allah sangat mengasihi keluargaku, Allah sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga ada ungkapan syukur kepada Allah bahwa Dia telah mewujud nyatakan apa yang Ia janjikan. Bukan hanya di dalam ucapan bahwa Allah mengasihi kita, tetapi Allah membuktikan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dia Allah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sahabat keluarga damar, Natal memberikan kemauan bagi setiap keluarga-keluarga Kristen untuk kita berbagi kasih kepada sesama dan juga kepada semua ciptaan Tuhan. Sahabat keluarga damar, seharusnya Natal tidak membuat keluarga-keluarga Kristen hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Kalau saja Allah hanya berorientasi kepada diri Allah sendiri, tidak mungkin Yesus datang di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi karena Allah mengasihi, maka Dia mau datang, Dia mau rela berkorban. Ini berbicara tentang pengorbanan. Natal itu juga berbicara tentang pengorbanan sejauh mana keluarga-keluarga Kristen mau berkorban. Dia tidak hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, tetapi dia mau berbagi, dia mau mengasihi sesama manusia, bahkan juga ciptaan Allah yang lain. Momentum Natal ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa bumi ini sudah rusak. Siapa yang merusaknya? Manusia itu sendiri. Maka dalam momentum Natal ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kita mau berbagi kepada sesama, tapi kita juga mau mengasihi. Kita membuktikan kasih kita kepada alam ciptaan Tuhan ini. Karena apa? Alam ciptaan Tuhan ini telah memberikan kehidupan kepada kita. Maka kita harus mengasihi, kita harus mengelolanya dengan baik. Kita tidak boleh menyalahgunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus hidup berdampingan dengan alam ini. Karena apa? Karena alam sudah memberikan kehidupan kepada kita. Dan sebagai bukti kasih kita, Natal sekali lagi mengingatkan kepada setiap keluarga-keluarga Kristen untuk tidak berorientasi kepada diri sendiri, tetapi dia mau berbagi kepada sesama dan kepada alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, sahabat keluarga damar, Natal membuat setiap pribadi maupun keluarga Kristen untuk hidup dalam kesederhanaan.
Saat ini kita bisa melihat bagaimana Natal identik dengan pesta pora, Natal identik dengan glamor. Padahal Yesus hadir, dikatakan, dicatat oleh Alkitab, Yesus lahir di kandang domba. Padahal Yesus bisa lahir di istana, bisa. Tetapi dia memilih kandang domba, itu berbicara tentang kesederhanaan. Saya katakan bahwa Natal telah mengalami pergeseran. Kenapa? Kalau setiap Natal yang dipikirkan, kita mau makan apa, kita harus pakai baju apa, sehingga setiap tahun baju berganti. Kenapa? Kita mau rayakan Natal. Apakah itu arti Natal sesungguhnya? Dengan makanan, dengan pakaian yang setiap bulan Desember, setiap tahun kita harus berganti, kita harus seragam. Saya berjumpa dengan orang-orang yang kehidupan mereka memang tidak lebih baik. Ini menjadi pergumulan mereka, Pak Pendeta. Karena saya bergereja, di gereja saya setiap tahun harus seragam. Kalau tidak, ini menjadi pembicaraan. Sehingga dia berupaya, dia harus berhutang. Apakah ini arti Natal? Natal seharusnya mengajarkan setiap keluarga Kristen akan hidup dalam kesederhanaan. Ingat, Yesus hadir di kandang domba. Itu bicara tentang kesederhanaan. Marilah, sahabat keluarga Damar, kita merayakan Natal. Kita kembali untuk belajar dari apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Belajarlah hidup di dalam kesederhanaan. Karena itu yang Yesus inginkan bagi kita. Dan yang terakhir, Natal menjadikan keluarga-keluarga Kristen untuk hidup dalam optimisme. Dia harus optimis dalam hidup ini. Dia harus punya satu keyakinan. Dia lagi tidak hidup di dalam ketakutan, keraguan. Karena apa? Kalau Allah saja telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, itu suatu hadiah yang luar biasa, yang tak ternilai. Maka saya mau katakan, pergumulanmu, masalahmu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu, karirmu, itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Natal harus membuat setiap pribadi maupun keluarga Kristen, kita hidup dalam optimisme. Kita punya satu keyakinan. Karena apa? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau melakukan yang terbaik dalam hidup. Kalau keselamatan sudah kita terima, maka hal-hal yang lain, kehidupan kita, terlalu kecil bagi Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, yang paling penting bagi kita, mari kita memaknai Natal ini. Mulai dari keluarga kita. Jangan sampai kita merayakan Natal, tetapi Tuhan sedih dengan perayaan kita. Karena apa? Karena makna Natal itu telah bergeser. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Saat ini, maknailah Natal seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh memberkati, mengingatkan kita semua akan makna Natal yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.